Hai, ketemu lagi. Kali ini tadi versi pertamanya, episode pertamanya membuat itinerary. Sekarang episode kedua, saya minta Anda menghitung paket tour. Emang cukup lama nih. Tapi tadi alhamdulillah bisa kita selesaikan dalam 12 menit. Banyak cara-cara contoh. Nanti saya kasih template-nya sekali lagi sehingga Anda tinggal mengisi. Tetapi di penghitungan paket tour ini saya minta Anda fokus. Kalau perlu diikutin, pause videonya lalu ikutin lalu gitu. Saya akan matikan capture videonya sehingga Anda bisa lebih fokus. Oke? Okay? Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita mulai ya. Penghitungan paket tour. Agendanya ya mungkin 10 menit. Tadi sudah jadwal ya, lalu kurang lebih 20 menit pembuatan paket tour, lalu ada summary lah 5 menit. Oke, pembuatan paket tour yang saya ingin Anda lakukan, saya hanya ingin mengingatkan saja minggu lalu Anda belajar banyak, saya ringkaskan menjadi 4, ini yang sering saya pakai. Yang pertama, cost plus pricing. Cost plus pricing itu adalah penentuan harga dengan menentukan semua biaya. Lalu biayanya ini dibagi fix atau variabel. Ini kalau bottom up ya. Dan baru setelah habis biayanya, baru kita up keuntungan. Itu namanya bottom up approach. Ada lagi namanya item up. Ini satu yang tips yang bagus sekali Anda kerjakan untuk Anda nanti menawarkan bidding, proposal atau paket tour dengan yang lain. Yang namanya item up. Jadi Anda tidak terlalu peduli, tidak terlalu capek, pusing memikirkan mana fix, mana variabel. Karena sebenarnya fix adalah dibagi, variabel adalah dikali. Fix biaya tepat, variabel biaya yang tidak tetap. Yang berubah-ubah sesuai dengan jumlah pesertanya. Nah, di item up nanti saya akan kasih contoh. Nah, simulasi ini saya memberikan contoh item up. Oke, jadi setiap item mau kita up, mau kita biarkan seperti itu. Oke, baru kita tambahkan nanti keuntungan di bawah. Jadi ada item keuntungan di bawah. Saya hanya ingin mengingatkan yang kedua adalah namanya target return pricing. Ada cost plus pricing dan ada target return pricing. Target return pricing ini terkait dengan BEP, break even point, mau berapa lama Anda usaha, untungnya berapa, mau minjem berapa. Ini sangat berhubungan dengan target return. Pengen apa bisnis Anda? Oke. Okay? Kalau tadi kan cost yang menjadi poin utama, kalau ini target return yang menjadi poin utama. Setelah targetnya tercapai, baru Anda ngambil untung bisa, atau baru ada pricing yang benar di situ bisa. Ini hanya informasi, nantilah kalau kita ada waktu kita bisa pakai ini, tapi ini lebih jelimetnya karena ada target. Oke, sekali lagi target di sini main point. Yang ketiga, value based pricing. Di sini melihat nilai yang paling penting. Value based. Jadi setelah Anda tahu nilainya, Anda bisa pricing. Bisa saja ini tidak mengindahkan metode pricing yang baku. Hanya ingin melihat bahwa di pasaran nilai paket tur ke Bali harga 500.000 per orang dalam 3 hari atau 2 hari. Saya mau jual harga 700 karena saya punya ini. Nah, nilainya apa? Atau saya pengen mengejar nilai murah. Ya udah, orang jual 700, 800, saya jual 500, 600. Tapi ada kekurangannya di mana? Jadi ada value. Ingat, value itu Anda apakah value-nya atau strategi dalam bisnis Anda, apakah Anda mau ngejar kualitas di ujung kanan atau di ujung bawah mengejar harga. Di tengah-tengah sih ada yang menggabungkan keduanya. Atau yang bagian kanan yang ingin mengejar segmentasi. Jadi orang yang mengejar benar-benar pasar yang kecil, ceruk pasar. Oke, tapi tidak ada yang main. Itu ketiga. Yang keempat ini mengkombinasi beberapa jenis penghitungan harga yang memikirkan physiological pricing atau psikologi. Jadi Anda ditawarkan sebuah paket tour oleh 3 orang. Si A Anda kan nggak kenal, yang kedua Anda hanya kenal biasa saja, yang ketiga teman dekat Anda. Anda pilih kemana untuk beli, walaupun teman dekat Anda bisa jualnya lebih mahal sedikit, tapi Anda percaya dia dan ada sedikit kayak utang budi atau keinginan lah ngambil dari dia. Biasanya ngambil karena itu psikologikal. Oke, ada faktor itu. Ini juga sama tidak mengindahkan nilai, tidak mengindahkan metode-metode yang biasa dan bahkan nilai juga sudah tidak diindahkan, tetapi yang diindahkan adalah psikologi. Oke, good. Itu hanya
pemandu, mudah-mudahan panduan awal, mudah-mudahan semua paham bagaimana menghitung harga. Nah, sekarang saya akan mencoba membuat dengan cepat contoh plus pricing dengan pendekatan bottom up dan cost plus pricing dengan pendekatan item up. Oke, tour katalog lupakan. Jadi saya tidak akan fokus ke tour katalog. Oke, ini bottom up, fixed and variable. Again, Anda bagi dia ke dalam kolom fixed and variable. Jadi kiri adalah fixed, variable adalah kanan. I don't know di industri masih pakai apa enggak nih kolom seperti ini, tapi ini bisa kita pakai. Jadi Anda pindahkan semua di sini APV driver, misalkan fixed cost, travel meal-nya berapa, tour guide ini semua jenisnya fix. Karena fix itu nanti dibagi. Oke, dibagi jumlah orang. Oke. Atau dikali misalkan kalau memang Anda ingin hari. Oke. Driver meal 280 kali 4 sama dengan 1.120. Nantinya dibagi, tapi dibaginya di bawah. Ini hanya jumlah hari ya, sorry ya. Atau jumlah berapa kali dia makan. Ini 7 kali makan. Ya dihitungnya 7 kali makan. Karena makan pagi nggak dihitung. 12, 6 dan makan malam sekali. Enggak, tambahan makan pagi mungkin di perjalanan sekali. Tour guide ada 4 kali, ya mungkin 4 hari. Silahkan, tour guide-nya murah banget nih, harusnya 300.000, tapi ini hanya contoh. Guide 50.000, kayaknya lokal guide ya. This is too cheap, harusnya 300 juga ya. Bensin oke lah 100.000 kali 4 emission fee, silahkan, ini seperti bayar kalau mobil parkir masuk gitu ya. Ada 2 kali admission fee. Jadi Anda tinggal kalikan saja pakai Excel lalu muncul. Oke, saya kasih lihat Excelnya ya agar Anda mudah. Oke, saya tampilkan dulu dari OBS saya. Windows, lalu Excel. Oh, ini dia. Oke, semua lihat ya, mudah-mudahan ya. Nah, ini masih tampilan dari item up. Nah, ini saya bikin tampilan, saya kasih Anda deh nanti ini dengan contoh-contohnya, tapi Anda tinggal hapus aja ya. Nanti Anda lihat aja, kalau ini tuh jumlah peserta. Kalau ini ngambil ke sini, berarti dia ngambilnya yang mana? Karena dia ngambilnya yang K23 plus I23. Oke, ini I23 yang ini. Anda pelajari deh nanti, ya. Jadi dia bisa lebih detail. Tapi intinya adalah dibagi variabel fix, namanya apa saja, lalu dibagi variabel lalu di fix cost-nya ini hitungannya berapa nih, elf-nya kali 4. Karena ini hitungannya kalau ini kan pakainya elf. Ya, 7 sampai 10 itu pakainya elf. Oke, sedangkan 16 seat pakainya bis. Jadi dia nanti ada pengurangan di sini. Ya. D7, D9, D10, D11. Nah, ini dia jadi hitungannya di sini. Anda pelajari aja deh. Oke. Tapi kalau Anda kan tidak membuat tangga peserta ya, Anda hanya buat satu. Jadi ini forget it. Anda ini aja bagi. Ini Anda hanya bikin misalkan 5 orang, 10 orang. Tinggal dikali aja nanti. Ini dibagi, ini dikali. Nanti tinggal Anda pengen masukkan profit berapa di sini atau profitnya kasih persenan. Paham ya? Misalkan sudah dapat harga 500.000 per orang, pengen minta profit 20%, 500 kali 20%. Dapat. Ini bottom up. Saya tidak mau kasih tahu apa rumusnya itu dikali ini apa. Tapi sekali lagi Anda saya kasih template saja. Lebih mudah. Nanti Anda mau bikin template-nya lebih indah, lebih sederhana. It's up to you. Tetapi kalau di sini memang Anda harus tahu apakah ini fix, apakah ini variabel. Intinya yang fix itu yang tetap. Dia harus dibagi dalam jumlah, dikali kalau harinya. Tapi setelah itu di ujung-ujungnya dibagi dalam jumlah peserta. Sedangkan variabel itu dikali dari awal. Dan setelah selesai dikali lagi ke jumlah pesertanya berapa. Oke, gitu. Jadi sekali lagi lihat aja contohnya, Anda tolong kerjakan. Nah, saya balik dulu ke item up.
Saya balik lagi LBS-nya ke item up. Oke, di sini kita bicara item up. Saya kembali. Item up again, ini metode yang saya suka banget. Saya kalau kasih share ke mahasiswa UPW, karena lama ya, kalau di UPW kita bisa simulasi, waktunya lama, bisa 1 semester. Saya kasihnya item up untuk tips. Jadi kalau Anda mau bargaining atau ada orang ingin dibikinin, langsung aja pakai kertas, langsung Excel, langsung ketik. Pak, mau ada souvenir enggak? Oke. Souvenir ya, atau souvenir kita tinggalkan dulu deh nanti terakhir. Mau pakai bus berapa orang? Oke, bus 59 seat. Ketik bus 59 seat. Ini model-model perhitungan biasanya institusi ya, PNS kan, kalau Anda bikin trip ini ada namanya daftar satuan, frekuensi, volume, harganya berapa. Tapi kalau di industri ini tidak perlu. Yang penting Anda tahu itu satuannya apa, frekuensinya apa, volumenya apa. Karena nanti ini berdasarkan hitungannya juga. Ada frekuensinya, kalau misalkan hari pakai frekuensi hari, jumlah orang di situ. Tapi intinya di sini sudah tidak perlu dibagi ditambah. Langsung semuanya subjumlah. Oke, jadi enak kalau mau ngambil untung dari transport yang harga aslinya adalah 3 juta. Aku pengen ngambil lagi untung 100.000 deh. Tinggal tambahin. Jadi di sini untungnya 3.100.000 tambahin jadi 3.100.000 subjumlahnya. Oke? Totalnya jadi 3 juta. Kalau misalkan nanti ada transportasi lokal apa, ini beda-beda contoh, tetapi begini cara. Lalu pindah ke konsumsi. Konsumsi mau ngambil untung nggak? Oke, snacknya 10.000, aku tak ambil untung 12.000 deh, 2.000 satunya. Bisa, tapi Anda minta bagus gitu loh ke orang konsumsinya. Jangan juga Anda minta harga 20.000 tapi Anda di dalamnya kelihatan banget harga 5.000, ya jangan. Konsumsi itu kelihatan banget. Ambil 1.000 2.000 it's okay, tapi minta diskon lah. Misalkan aku tak minta yang 15.000 tapi jual ke aku 12. Paham ya? Paham ya? Jadi Anda simpan 12 padahal Anda bayar 12 padahal Anda simpan di quotation Anda 15. Makan siang sama, tapi avoid lah kalau bisa konsumsi ini karena terlihat kadang-kadang susah. Tiket masuk juga mintanya diskon ke sana lah, tapi tampilkan di sini publish fare. Publish fare 50.000. Kalau kita bawa orang 28 sebenarnya bisa harganya jadi 40.000. Tapi tetap aja Anda masukkan 50.000 karena ada untung 10.000 di situ. Karena ada harga grup. Paham ya? Kalau Anda mau semua pakai harga bottom juga boleh. Nanti Anda tinggal masukkan profit. Gini ngobrol sama temennya. Oke, semua saya kasih harga bottom. Tapi aku bisa ngambil untung 15%, 20% dari total sekian. Tambahkan 20% itu dapat untungnya. Jadi untungnya per packs lagi, dapat lagi. Oke. Itu penjelasannya. Saya pengen kasih lihat Anda Excel-nya. Nah, jadi saya sudah kasih juga Anda ininya ya, template. Jadi jangan susah. Jangan susah. Nah, ini template-nya. Ini tour administration misalkan mau pakai silahkan. Administration kalau ada. Administration. Nah, ini contoh. Ini tuh daftar harganya ini ya. Jadi ini dulu memang Anda harus cari. Bis berapa? Kemarin ada pertanyaan dari teman Anda tuh di WhatsApp. Bagaimana cara cari harganya? Telepon atau browsing. Untuk sekarang belajar, saya tidak akan terlalu melihat deh harga, tapi jangan terlalu mahal juga. Tembak boleh dikit, tapi jangan terlalu mahal juga. Jangan jauh lah. Browsing lah, sekarang bis 59 berapa, bis 27 berapa, elf berapa di internet itu. Kalau susah ya nelfon ke PO-PO ya, atau rental car. Oke, jadi balik lagi ke tour quotation-nya. Setelah tahu ini berapa harganya, harga-harga aslinya ya, baru pindahkan ke sini. Anda buat yang rapih atas dulu, misalkan transportasi, atau atas itu adalah kalau kayak di sini di Excel, di PowerPoint tadi atas adalah souvenir dulu, bahan habis dulu, silahkan. Anda bisa pakai itu. Atau Anda bisa bagi nih, fix, variabel, silahkan. Oke.
Saya tidak saran sih ini sebenarnya ya. Ini hanya untuk memudahkan. Kemarin tuh kalau nggak salah template ini template memudahkan ya. Eh, Sebenarnya saya hanya ini aja. Sebenarnya bisa aja bahan habis di atas ya, dan lain sebagainya. It's up to you. Up to you again. Saya di sini bikin bahan habis eh, nomor 4. Biasanya saya bikin nomor 1. Tapi ini sengaja tadi saya kasih catatan lah di sini. Ini adalah variabel, ini adalah fix, biar Anda akan bisa. Nah, bedanya di item up sekali lagi, ya Anda setiap item bisa di update the main point. Lalu tidak perlu dibagi-bagi lagi, total aja berapa keseluruhan. Oke? Ini sih karena saya pengen membaginya di daftar bisnya ya. Jadi ini bisa pakai seperti ini. Kalau nggak salah ini pertanyaannya agak sedikit advance dari yang saya berikan kepada Anda. Ini harga 1-2 orang berapa, 4 orang berapa, 7 orang berapa, 11 orang berapa, 16 orang berapa, 28 orang berapa. Tapi kalau Anda saya tidak tentukan, untuk kelas Anda silahkan Anda mau 20 orang, 30 orang, satu saja. Kalau di kelas lain waktu itu saya minta bikin harga untuk 2, 4, 7, 11, 16, 28. Minimum ya, itu minimum. Jadi kalau 2 orang pakai harga ini, 4 orang pakai harga ini. Saya tidak langsung Anda akan lihat sebenarnya harga-harga itu nanti akan menjadi ini ya. Oh, ini dolar. Akan menjadi naik dia. Cari RP deh. IDR. Jadi akan dari harga tinggi ke rendah. Biasa itu. Jadi orang itu akan, oh kalau lebih banyak orangnya lebih murah. Lebih sedikit ya lebih mahal. So, I'll give you the template. Silahkan mau administrasi di atas dulu atau administrasi di bawah, mau silahkan, up to you. Enaknya bagaimana ya. Oh ya, yeah, I give you also a date of distribution of time. So, tinggal isi di sini ini yang putih-putih semua diisi. Nanti akan ada rumus di sini misalnya 340 menit Anda tambahkan. Oh, ini nggak dirumusi ya, tapi Anda tinggal pakai rumus boleh. Ya, tapi menitnya hilangkan. Ya, tinggal di sini ditulis dalam menit. Ini Anda hilangkan menitnya. Oke, semuanya Anda hilangkan. Ya, ini kasih 0. Atau tadi atau nggak ada sama sekali, nggak masalah ya. Baru Anda pakai sum. Pakai rumus lah biar enak. Jadi nggak ada kata salah ya, rumus itu jadinya 340 menit. Paham ya? So, semuanya dibikin menit. Itu dibikin rumus. Jadi enak. Tadi mah kan ada tulisan menitnya ya. Oke? I will give you this. Jadi saya save saja daftar harga ini, contoh aja. Ini DOT, ini quotation item up, ini bottom up. So, silahkan pilih. Yang harus buat adalah the distribution of time dan whether you select quotation bottom up or quotation item up. Tambah tadi sebelum bikin itinerary Anda harus buat dulu tadi inventarisasi daya tarik dan transformasinya kemana dan bikin tabel. Oke, saya kembali dulu ke ini udah berapa menit kita bicara, 18 menit. Saya punya 2 menit lagi. Kita kembali dulu ke PowerPoint karena memang rencana kita adalah 20 menit. Oke. Saya pikir itu dulu untuk ini. Nah, ini ya, tugas Anda apa? Nanti saya tuliskan lagi lebih detail, tapi tentukan pola dan destinasi wisata sesuai minat Anda. So, I give you a free creativity di sini kuncinya. Tidak mau saya atur-atur detail, tapi kreativitas. Kasih saya yang terbaik dan nilai Anda akan terbaik. Sehari, 2 hari, 3 hari, up to you. Tapi jangan setengah hari. Boleh 2-3 hari silahkan kalau Anda paham. Menggunakan bottom atau item up silahkan. Oh, ini nomor 2. Nomor pertamanya membuat distribution of time yang paling penting.
dan transformasikan distribution of time itu ke dalam tabulated itinerary. Sebelum DOT Anda mau bikin inventarisasi atraksi boleh, kalau enggak juga nggak masalah deh. Tadi saya dikomplain terlalu banyak tugas ya. Mohon kirimkan hasil simulasi Anda ke GCR. Saya buka 2 hari plus 1 deh karena ini kan hari Selasa ya. 2 minggu plus 1 mungkin nggak apa-apa. Bisa menggunakan video, PPT, PPT bersuara ya atau Word, PDF, up to you deh. Yang penting saya minta Anda kumpulkan terbaik dan sesuai dengan kreativitas. Saya punya waktu 30 detik lagi. Oke, chunking method. Kayaknya nggak ada waktu dan enaknya interaktif ya. Nanti deh, chunking method kita bicarakan pas kita pertemuan. Jadi ada tips and trick yang harusnya minggu lalu nih. Mohon maaf, saya tidak sampaikan. Begitu dari saya. Mudah-mudahan semuanya paham dengan yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan dikirim di GCR atau lewat WhatsApp. Sampai jumpa lagi minggu depan atau minggu yang akan datang. Kita lihat minggu depan apakah ada live conference atau tidak. Ada yang minta ke saya jangan terlalu banyak live conference, jangan terlalu lama. Saya pikir saya bisa melakukan itu. No problem. Itu ya, saya pikir ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di waktu-waktu selanjutnya. Bye-bye. See you.